Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channelnya Tough Trader ya. Balik lagi di video-videonya gitu yang mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman, memberikan insight baru dan menarik tentunya ya untuk seputar technical analysis lah ya. Dan di video kali ini gitu ya, jadi saya mau sedikit share gitu ya tentang memang eh, apa namanya ya, keseharian saya juga gitu ya, bertrading di satu atau 2 instrumen investasi ya, yang memang, ternyata cukup sangat menjanjikan gitu ya. Nah, instrumen investasi yang saya, trading-kan yaitu tentunya, sesuai dengan yang teman-teman lihat ya di layar kaca teman-teman itu yaitu gold dan stock gitu ya, atau saham ya. Jadi, eee hari ini saya mau menjelaskan gitu ya, kenapa saya memilih gold dan memilih stok atau saham gitu ya untuk, investasi gitu ya, atau trading lah ya. Nah, jadi sedikit penjelasan dulu teman-teman bahwa, eee, saya adalah seorang technical analysis, artinya saya membaca pergerakan suatu harga gitu ya dari chart ya. Dan oleh sebab itu, nggak selalu atau melulu dengan saham ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan kata forex gitu ya, nah gold ini bagian dari forex ya. Jadi, tapi lebih khusus ya memang, komoditas gitu ya. Tapi kalau forex kan atau ini ya, apa namanya, mata uang lebih ke, falas ya atau valuta valuta asing gitu ya. Nah, jadi saya apa namanya, bertrading di 2 instrumen investasi ini gitu ya. Dan, sedikit gitu ya yang memberikan saya inspirasi tentunya teman-teman, teman-teman bisa baca buku-bukunya Ryan Filbert ya. Jadi beliau itu, tokoh, mmm, apa namanya, penggiat, keuangan lah ya di Indonesia ya, yang tentunya sudah mendapat penghargaan dari Pak Presiden juga gitu ya. Tapi bukan maksud saya untuk mengendorse beliau gitu ya, tapi salah satu inspirasi saya lah gitu ya. Dan dengan buku-bukunya gitu ya, membuka mata bahwa investasi itu penting gitu ya. Dan, apa namanya, trading dan sebagainya gitu ya, dan bagaimana perlakuan kita terhadap instrumen investasi yang memang ada di Indonesia dan legal gitu ya. Oke, saya mau bahas dulu tentang gold dan stock gitu ya. Oke, sini ya. Jadi emas dan saham gitu, perbedaannya di apa sih? Jadi kalau teman-teman, eee, biar nggak salah gitu ya, jadi emas itu teman-teman adalah komoditas ya. Jadi komoditas kayak emas, perak, atau, batu bara ya, terus kopi, ya pokoknya sifatnya berupa barang ya, berupa barang yang memang dipakai atau dijadikan, nilai lindung lah ya, kurang lebih gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga koreksi, ya bisa komen di video ini kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian saya gitu ya. Nah, kalau saham ya dia berupa kepemilikan modal, jadi investasi atau trading lah ya. Nah, bentuknya berupa surat ya, surat berharga ya. Nah, emas ini juga ya sifatnya ada, apa namanya, emas ini ada berupa fisik ya, ada berupa fisik ya, ada berupa fisik, ada berupa berjangka. Jadi berupa kontrak ya. Jadi kalau fisik biasanya kalau teman-teman beli emas antam ya, jadi atau beli emas di Pegadaian atau di toko-toko emas gitu ya. Nah, itu namanya emas fisik ya. Dan ini juga pernah saya jelaskan di video saya yang lalu gitu ya, dan teman-teman bisa nonton juga ya. Dan yang kedua adalah namanya emas berjangka gitu ya. Nah, kalau saham ya dia ada namanya private ya dan open. Artinya kalau private ini eh, jadi kayak misalkan ada teman ya, teman saya nih buka usaha gitu ya, terus nawarin ke saya kepemilikan saham usahanya gitu ya, dan nanti bagi hasil dari setiap usahanya, dari setiap laba gitu ya, atau keuntungan yang diperoleh sama perusahaannya atau usahanya gitu ya. Nah, ya itu namanya private ya, jadi ditawarkan langsung kepada orangnya gitu ya. Tapi kalau open ya sama kayak berjangka ya. Nah, dia apa namanya, eee, di apa namanya, diberikan gitu ya, atau ditawarkan kepada, ada namanya bursa gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, ada bursanya ya. Kalau ini namanya bursa berjangka, kalau ini mungkin disebutnya bursa saham gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah,
regulatornya ya teman-teman. Jadi ini ada sedikit perbedaan gitu ya. Karena saham itu ya berupa investasi atau instrumen keuangan ya. Nah, dia eh, tentunya di bawah Kementerian Keuangan ya. Di bawah Kementerian Keuangan, tapi kalau emas di bawah Kementerian Perdagangan. Kenapa? Karena emas itu berupa barang ya teman-teman. Artinya barang yang memang atau komoditas ya, dan komoditas itu dia eh, dibawahi atau dinaungi oleh Kementerian Perdagangan gitu ya. Nah, lanjut gitu ya, kan ada namanya sekuritas ya, atau ya sekuritas lah ya kalau di saham. Kalau di saham, jadi regulatornya itu dari OJK teman-teman ya. Tapi kalau dari komoditas ya, atau namanya pialang berjangka, jadi ya kalau di saham namanya sekuritas, tapi kalau di komoditas itu namanya pialang berjangka. Nah, dia izinnya dari Bapepti, teman-teman. Nah, Bapepti ini sendiri ya yang mengurusi juga kripto ya, teman-teman ya. Terus juga kemarin ya yang sempat rame ya, binary option dan lain sebagainya gitu ya, karena yang diperdagangan adalah jual belinya ya, jual beli aset atau komoditas atau barang ya sifatnya. Gitu. Jadi, nah ini dinaungi oleh Bapepti gitu ya. Nah, regulator bursanya itu sendiri berbeda nih. Kalau ini ada Bursa Efek Indonesia, kalau ini Bursa Berjangka Indonesia, Bursa Berjangka Jakarta, gitu ya. Nah, eh, nah kan ketika misalnya kita buka rekening saham atau rekening pialang ya, itu kan kita tetap harus mendepositkan sejumlah uang ya. Nah, uang yang teman-teman depositkan baik di RDN ya, baik itu RDN saham atau rekening berjangkanya teman-teman gitu ya, itu ada penjamin keuangannya teman-teman ya. Jadi ada regulasi keuangannya itu dijaminkan atau dinaungi ya oleh PT Kustodian kalau saham ya, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia, atau kalau teman-teman sering dengar gitu ya, disebutnya KSEI ya dan KPEI ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Tapi kalau di emas ya atau di komoditas, dia di namanya PT Clearing Berjangka Indonesia gitu ya. Nah, ini kalau misalnya terjadi sesuatu dengan dana teman-teman gitu ya, misalkan sekuritasnya tutup, misalnya teman-teman ke deposit di Mirai Aset misalnya, ternyata Mirai Asetnya bangkrut gitu ya. Nah, bentuk penyelesaian si rekeningnya teman-teman ini yang sudah teman-teman depositkan di RDN-nya punya Mirai ini gitu ya, atas nama akunnya, atas nama teman-teman, nanti diselesaikan, dibantu ya, dijamin ya keuangan teman-teman atau modal teman-teman itu oleh dua perusahaan ini teman-teman ya. Dan ini juga sama ya di rekening berjangka teman-teman ya. Nah, ini ada penjamin dananya itu sendiri namanya PT Clearing Berjangka Indonesia. Dan semuanya ini adalah BUMN ya teman-teman. Jadi memang milik negara. Jadi semuanya sangat aman dan ya tentunya ya karena sudah ada legalitasnya ya. Jadi eh, kita juga sebagai warga negara ya, ya tentunya ingin memajukan negara gitu ya, dan juga deposit di atau melakukan transaksi ya, jual beli saham, baik jual beli emas gitu ya, atau forex ya di eh, broker atau ya broker lah ya, yang memang terlegalitas ya atau memiliki legalitas di Indonesia. Pertanyaannya gimana? Misalkan, saya pernah atau saya punya akun nih, tapi akunnya akun luar gitu ya. Untuk saya main forex biasanya main akun, karena saya ini ya akunnya akun luar gitu ya. Eh, itu kalau menurut saya ya teman-teman gitu ya, dengan adanya ramenya berita-berita sekarang ya tentang binary option dan lain sebagainya gitu ya, eh, kalau bisa dihindari gitu ya, artinya ya kan kalau misalnya kita pakai rekening luar ya atau broker luar, kita nggak bayar pajak ya, satu itu nggak bayar pajak. Tentunya kalau teman-teman jual beli saham juga kan ada namanya value added tax ya, jadi ada berapa persen gitu ya. Nah, itu teman-teman berpartisipasi juga gitu ya terhadap kontribusi pajak di negara kita gitu ya. Nah, itu kalau pakai broker luar teman-teman
bisa dianggap, apalagi tidak ada izin di Indonesia ya, itu bisa dianggap sebagai kegiatan pelanggaran hukum ya tentunya gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Dan dari segi keamanan juga ya, walaupun misalkan dia ada sertifikasi ya, sertifikasi dari mana gitu ya, atau tersertifikasi oleh standar dunia misalkan ya. Binary option pun teman-teman dia ada sertifikasinya, tapi kan apa namanya, tidak jadi legal di Indonesia ya, seperti itu teman-teman. Jadi pastikan broker-broker atau teman-teman broker-broker yang memang teman-teman gunakan itu adalah broker-broker yang memiliki legalitas atau memiliki izin melakukan kegiatan usahanya di negara kita gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, walaupun sebenarnya kekurangannya ya kalau saya lihat, ya nanti akan saya jelaskan ya. Karena kelebihannya broker luar itu untuk deponya mungkin ya untuk lebih bisa dijangkau oleh teman-teman yang memang ya bisa mulai dengan modal kecil lah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu pakai broker luar ya. Nah, tapi kalau broker dalam negeri dia ada ketentuannya berapa yang harus depositkan pertama kali dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut. Nah ini secara teknisnya gitu ya. Nah ini juga pernah saya jelasin teman-teman ya, tapi ini saya ulang ya. Nah perbedaannya adalah di emas dia mengikuti harga dunia. Jadi kalau teman-teman lihat ya, boleh lihat chart di TradingView gitu ya, gold gitu ya. Nah dia ngikutinnya harga dunia nih tentunya gitu ya. Nah tapi kalau saham ya tentunya mengikuti harga dalam negeri dan pasar dari kita itu sendiri ya. Nah di saham itu kan kalau di sahamnya ada namanya fraksi ya. Jadi kalau teman-teman seperti ini teman-teman. Kalau di bid over tuh jadi ada 200 ya. Terus bidnya ya, ini bidnya nih misalkannya. Bidnya kan gini. Over ya. Nah, di sini ada 200, di sini 202 ya. Nah, di sini 199, di sini 204 ya. Jadi ada fraksi setiap range dari 50 sampai 200 dia kenaikannya satu ya, satu tiknya itu satu angka gitu ya. Terus dari 200 ke 500 dia naiknya 202, 204. Terus dari 500, 505, 510. Nah, itu ada fraksi harga namanya. Nah, ada juga bid overnya gitu ya. Tapi kalau di emas ya sama ya kurang lebih forex pun begitu ya, atau falas ya, dia ada pips ya artinya. Pips itu jadi poin teman-teman. Kalau teman-teman lihat misalkannya di apa namanya, di chart ya, chart trading view boleh lihat ya. Jadi 9 misalnya harga gold hari ini 937, gitu ya, 88 misalkan ya. Terus naik 1937 ya, 89 atau naik misalkan 90 misalkan ya. Nah, ini namanya pips teman-teman ya. Jadi setiap kenaikan satunya ini ya dianggap misalkan 18 ya, naik 1937,88 terus naik ke 1938,88 gitu ya. Dia naik satu pips atau satu poin disebutnya gitu ya. Nah, bedanya lagi ya, kalau di saham kan ada bid offer ya, order book lah ya. Nah, kalau di saham itu di emas itu ada namanya leverage, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini di bidnya misalkan sorry, ini jadi sell ya. Kalau di order booknya kalau di komoditas gitu ya, ini sell buy gitu ya. Jadi sell-nya ini misalkan 1937 ya, 88 gitu ya. Nah, harga buy-nya ini ya, harga buy-nya ini 19 misalkan 38,68 gitu ya. Jadi ada spread ya, bukan leverage-nya, ini namanya spread. Spread apa leverage-nya saya lupa ya. Kurang lebih spread ya. Jadi spread-nya ada jarak gitu ya. Nah, bukan leverage ya, tapi spread gitu ya. Jadi ada jarak nih dari sell ke buy-nya tuh sebesar misalkan berapa 0, sekian poin gitu atau pips gitu. Jadi apa namanya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau di saham kan dia hanya satu posisi ya, dia hanya bisa open posisi buy ya.
Tapi kalau di di emas ya, teman-teman bisa dua posisi, open buy dan open sell gitu ya. Nah, jadi karena kan kalau di emas ya udah satu harga emas ya. Kalau di saham kan kita bisa cari saham-saham yang potensi naik gitu ya. Jadi pakai screener saham. Nah, kalau di emas kita bisa bolak-balik aja. Kita tinggal menyesuaikan dengan teknikalnya. Seperti apa nih? Kalau ternyata si teknikalnya, misalkan ya, si teknikalnya udah naik nih, terus ketemu resisten dan kemungkinan turun ya. Kita bisa open posisi sell di sini ya. Sell ya. Nah, nanti kita bisa closing buy di sini. Nah, itu namanya nanti kita bisa profit gitu ya. Terus kalau misalnya kita beli posisi buy di sini ya sama kayak saham juga ya. Nah, kita bisa open posisi buy, closing sell di sini. Nanti sama-sama dapat profit. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang membedakannya lagi ya. Jadi kalau di saham itu kan pakai persentase ya. Misalnya teman-teman cuan berapa persen gitu ya. Terus teman-teman juga misalkan dari 100 juta cuan 2% gitu ya. Berarti kan berapa 2 juta rupiah gitu ya untungnya gitu ya. Tapi kalau di saham di emas ya, saya kembali terus ya. Di emas itu jadi kenaikannya bukan persentase teman-teman. Jadi kenaikannya dari poin gitu ya. Jadi contoh ya, misalkan kita ke sini ya. Ini teman-teman ya. Misalkan kan kalau kayak hari ini misalkan tadi hari ini tuh apa ya? Yang lagi namanya INDX misalnya ya. INDX itu misalkan kan kenaikannya dilihat, oh dia, sorry ini weekly ya. Nah ini dari idenya hari ini dia naik 18%. Jadi kalau teman-teman beli pada saat opening 100 juta, cuannya berarti 18 juta 750 ribu. Kurang lebih begitu ya. Nah tapi kalau di emas ya, misalkan ya, nah dihitungnya kan dia dari lot teman-teman. Jadi misalkan teman-teman beli satu lot ya. Satu lotnya sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Satu lotnya itu kalau ngikuti regulasi ya dari bursa berjangkanya Indonesia gitu ya, atau dari Bapepti-nya itu sendiri, satu lotnya itu biasanya dipakai dengan fix rate ya. Jadi satu lotnya itu 10 juta teman-teman ya. 10 juta atau sekitar $1.000 ya, $1.000 ya, kurang lebih $1.000 ya. Nah, teman-teman cukup 10 juta misalkan open posisi sell gitu ya. Nah, kalau dilihat ya kan di sini taruhlah cari yang gampang misalkan ya. Nah, misalkan teman-teman lihat nih di sini ya. Kan pada saat di tanggal 17 Maret kenaikannya sebesar 0,78%. Bukan berarti teman-teman beli pada saat opening 10 juta berarti dapatnya 780 ribu kurang lebih 78 ribu enggak gitu teman-teman. Yang lihat adalah penambahan poinnya nih teman-teman ya. Yang di samping 0,78 ini kan ada penambahan plus 15,4 ya. Nah, 15,04 ya. Nah, yang dilihat itu adalah 15 poinnya itu teman-teman. Nah, satu poin itu dihargai 1 juta. Jadi ketika teman-teman bayar ketika teman-teman beli satu lot atau sebesar 10 juta di hari kemarin tanggal 17 pada saat opening. Nah, ketika teman-teman jual pada saat closing naiknya sebesar 15 poin, berarti teman-teman cuannya 15 juta. Seperti itu. Nah, itu ya teman-teman penjelasannya untuk perbedaan gold sama saham gitu ya. Jadi kalau saham dilihat dari persentasenya ya, tapi kalau gold ya dilihat dari kenaikan poinnya atau pipsnya itu tadi ya. Jadi 15, sekian atau di tanggal berapa nih? Di tanggal 16 Maret misalkan naiknya sebesar 9, sekian gitu ya. Berarti teman-teman ketika beli satu lot di opening ya terus jual di closing misalkan ya, teman-teman dari 10 juta sudah cuan 9 juta sekian gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, tapi ini belum dikurangi broker fee sama seperti di saham pun ada broker fee-nya gitu ya. Broker fee-nya juga biasanya tergantung dari sekuritas masing-masing atau broker pialang berjangkanya masing-masing ya. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang lanjut ya. Nah, kita lanjut ke sini ya. Jadi kekurangan kelebihannya apa ya gitu ya. Jadi ini based on bukan based on saya menurut opini saya pribadi gitu ya yang sebagai pelaku ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa setuju atau tidak ya, tapi lebihnya kalau saya
hanya menyampaikan, apa namanya, pendapat saya gitu ya sebagai pelaku gitu ya. Nah, kalau teman-teman merasa, "Oh enggak, saya nggak gitu," boleh kita diskusi gitu ya. Jadi kalau di saham teman-teman, eee, kalau saya lihat ya, kalau teman-teman baca pun kita masih ada namanya broker summary gitu ya. Broker summary walaupun ditutup masih bisa kita lihat akumulasi distribusinya ya dari, end of day ya tentunya gitu ya. Terus juga ada insider gitu ya, saya tulis ya di sini ya. Jadi ada insider ya, insider ya. Terus juga ada, influencer ya, influencer lokal ya. Terus juga, apa ya, broker summary ya atau broker saham ya. Nah, kalau saya ibaratnya gini teman-teman, silakan untuk tidak bersepakat ya, tapi kalau saya berpikirnya gini, teman-teman kalau sering nonton Liga Indonesia ya, atau misalkan teman-teman ya Liga Indonesia lah ya, eee, mungkin ada juga sebagai supporter bola saya mikirnya gini ya, kadang kita ngelihat kadang suka ada pertandingan yang diatur ya, tergantung kepentingan siapa gitu ya. Nah, saya berpikiran seperti itu, untuk jangka pendek ya gitu. Jadi, eee, di saham tuh bisa seperti itu teman-teman ya, karena ketentuannya atau regulasinya dia hanya bermain di dalam negeri itu sendiri ya, gitu ya. Tapi kalau emas, teman-teman kan, mengikuti harga dunia ya, gitu. Jadi, tentunya ya pasti, ini memang ada insider-nya gitu ya, tapi insider-nya ini biasanya adalah, eee, bukan influencer ya, tapi insider. Insider-nya ini biasanya ya negara-negaranya itu sendiri gitu. Jadi, eee, apa namanya, agak berat lah kalau mau pom-pom emas, mau apa segala macam agak berat ya. Tapi kalau di saham kan gampang ya. Jadi kalau insider-nya, atau influencer-nya bilang, "Saya di sini bla bla bla," terus ada kepentingan apa, bisa lebih cepat naiknya atau bisa lebih di diturunin nilai, apa, si sahamnya gitu ya. Bahkan, insider punya mungkin ya, kalau yang saya nggak salah ya, saya baca juga dari bukunya, Bapak Ryan Filbert ya, bahwa insider punya 2 mata gitu ya, artinya bisa melihat, ke dalam dan bisa melihat keluar gitu ya. Nah, tapi kalau di emas ya, ketika teman-teman mengikuti harga dunia, otomatis kan teman-teman mau gimana ya gitu ya. Jadi kalau saya lihatnya secara fair gitu ya, eee, emas memang lebih fair gitu ya, tapi saham ini memang sangat menjanjikan juga gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman nilai sendiri dan teman-teman, eee eee, rasakan gitu ya. Jadi, walaupun saya juga trading masih di emas dan saham gitu ya, walaupun di emas saya lebih ke scalping, kenapa? Karena emas itu ya lebih liar ya gitu, terus dia juga 24 jam ya, sorry 22 jam gitu ya, kalau saham kan 8 jam ya kurang lebih gitu ya, dari pagi sampai sore doang. Tapi kalau emas kan 24 jam dan, secara, apa namanya, emas itu bisa murni technical analysis gitu ya. Tapi kalau saham kan bisa broker summary, bisa bermain bandarmologi dan lain sebagainya gitu ya, ada teknik-tekniknya gitu ya. Tapi kalau emas memang full, technical analysis. Jadi secara fair kalau teman-teman penyuka TA, emas bisa menjadi salah satu, peluang cuan yang lain lah kalau menurut saya gitu ya. Dan ini juga, kalau teman-teman, tadi sudah dengar penjelasan saya gitu ya, kalau saya gitu ya, jadi lebih ke emas lebih ke scalping tapi sahamnya untuk swing dan investasi. Kenapa? Gitu ya, karena pergerakan saham memang agak apa ya, kalau di pom-pom ya lebih liar juga ya sama gitu ya. Kecuali teman-teman juga punya insider, punya, A1 dan sebagainya gitu ya. Jadi, buat saya ya, 2 instrumen ini sangat menarik dua-duanya gitu ya. Terle eee, ter yang penting gimana kita memperlakukannya gitu ya. Kan segala teknik trading ada macam-macamnya, bisa investasi, bisa swing trading, position trading, atau scalping gitu ya. Nah, saya memperlakukan emas sebagai untuk scalping ya, tapi saham untuk di swing atau di position trading ya, untuk jangka panjang, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu aja gitu ya, eee sedikit penjelasan saya tentang saham dan emas gitu ya. Siapa tahu mungkin teman-teman yang, eee, sering apa, di saham gitu ya, bisa juga, eee, coba gitu ya untuk, cari literasi tentang emas. Atau teman-teman yang mungkin
senang forex ya, mungkin bisa coba juga untuk coba swing gitu ya, mendiversifikasi kekayaan teman-teman di saham, seperti itu teman-teman ya. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa, memberikan insight baru buat teman-teman dan kalau bermanfaat silakan di-share, di-like, dan di-komen ya. Dan tentunya saya terbuka untuk diskusi, teman-teman bisa, follow ya setiap, channel-channel saya gitu ya. Tentunya ada di sini ya, di Telegram, ada di Instagram, ada di YouTube channel saya, di Facebook ya, dan di Twitter teman-teman ya. Jadi silakan yang pengen tanya-tanya tentang gold boleh ya, pengen tanya-tanya tentang saham, yang tentunya kalau saya adalah lebih ke technical analysis ya. Nah, ingin belajar dan berdiskusi, tentunya saya terbuka juga dan saya juga buka kelas ya buat teman-teman yang memang ingin belajar technical analysis. Eee Tentunya, grupnya namanya Super Tough Trader ya. Jadi ingin memberi apa namanya, eee, goals-nya adalah membuat teman-teman jadi trader mandiri dan artinya secara teknikal gitu ya dan ya apa namanya, teknikal ini tentunya bisa dipakai di mana pun ya, di gold, di stok gitu ya, ataupun kripto mungkin teman-teman. Walaupun, ya kripto juga kan masih ya, ya sekarang baru teregulasi gitu ya. Jadi, eee, tekniknya sama semua gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman dan, sedikit pesan saya mari, eee, apa namanya, sebagai partisipator gitu ya, investasi atau instrumen, investasi gitu ya, eee, mari kita, ikut berkontribusi gitu ya dengan, join di broker-broker yang memang, teregulasi di Indonesia gitu ya teman-teman. Terima kasih ya, saya pamit dan semoga tujuan investasi teman-teman tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.